Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pareso. Hari ini bahagia banget karena kemarin tepat tanggal 17 Agustus saya tidak sengaja ya begitu tergerak tiba-tiba pengen main ke Tarisi. Dan begitu saya sampai di Tarisi, saya bertamu kepada sesepuh Tarisi, putra dari Baba Cheng Lim, yaitu Baba Chong Sin. Ya, baru saya nih, belum Jongsin, putra anak Bapak Cheng Lim. Yang kelima, Bahan naon tadi, Pak? Bahan apa? bahannya dari Senso, Senso. Terus handle naon, Pak? Senso Steel. Senso steel. Handle naon, Pak? Apa? Handle na? Anu lah, Tina naon bahan gagang na? bahan gagalnya tanduk, Tanduk. tanduk kerbau. Tuh, tanduk kerbau. Hmm. Pepetna, Pak? Sarungnya kayu, pepetnya dari tulang, tulang kerbau. Asli mah zaman dulu, Pak ya? Jangan dulu. Ya. Mengobrol, kemudian beliau menunjukkan bahwa beliau punya satu buah golok yang sangat istimewa. Yang menurut beliau itu golok ini didesain sangat mirip dengan golok almarhum ayahandanya atau babanya, yaitu Baba Cheng Lim. Oke, kita langsung aja buka. Kalau ini kotaknya kotak saya pribadi ya. Jadi kalau untuk golok-golok yang saya koleksi pribadi yang memang premium bahkan eksklusif, saya langsung taruh di box. Kemudian saya simpan di lemari paling atas bersama golok-golok saya yang lainnya. Udah, kita buka ya. Ini dia, Masya Allah. Sobat Pareso bisa lihat, ini golok sederhana banget. Mungkin juga dari tingkat kerapihannya juga ya sederhana banget gitu ya. Tapi yang menciptakan ini adalah sesepuh dan material-materialnya sangat menurut saya sih unik banget ya. Oke, ini tampilan luarnya, Sobat Pareso lihat. Sebelum mengupas tampilan luar, saya akan bilang bahwa saya tipe orang yang membeli golok itu harus saya pegang dulu. Yang memang untuk koleksi sangat saya koleksi gitu ya. Saya pasti akan memegang golok itu. Dan ketika saya pegang, itu ada getaran cinta gitu ya, bahasa sederhananya. Nah itu udah pasti saya nggak akan tawar-menawar lagi, nggak akan diskusi, nggak akan berpikir panjang, pasti langsung saya ambil ya. Nah ini dia. Ini di tangan saya sangat pas. Mungkin juga di tangan sebagian besar orang sangat pas ini. Gitu ya. Ini sangat fantastis karena Bapak Chong Sin bilang bahwa ini didesain sangat mirip dengan buatan ayahandanya. Handle-nya menggunakan tanduk kerbau. Warangkanya sarangka menggunakan kayu kiarang yang sudah sangat tua. Seratnya bisa dilihat, Masya Allah. Ini seratnya eksotis banget. Warnanya juga udah coklat kehitaman. Kemudian yang paling istimewa adalah ini semuanya yang hitam-hitam ini, aksesoris ini mulai dari gogodong sampai simpai itu terbuat dari tanduk ya. Nah, yang paling istimewa yang mana? Ini yang putih-putihnya Sobat Pareso. Karena biasanya hampir semua golok Tarisi di era sekarang, hampir semua ya, itu menggunakan bahan PVC apa sih? Pokoknya bahan pralon itu ya, sejenis bahan pralon atau mika ya untuk bahan putih-putihnya ini. Nah kalau ini beneran dibuat menggunakan tulang Sobat Pareso. Masya Allah, ini tulang. Semuanya yang putih-putih ini adalah tulang, makanya warna putihnya itu warnanya putih tulang ya gitu, bukan putih VCP yang benar-benar putih gitu. Makanya sebut putih tulang. Ini lihat. Ini pepetnya juga putih tulang, dan ini tulang tidak ada sambungan tuh Sobat Pareso bisa lihat bahwa ini dibuat beneran bentuknya tuh tidak dibelah disambung ya, enggak. Tapi beneran utuh, tulang utuh. Kemudian ini dikasih pin supaya penguat menempel dengan kayunya ini. Ini tanduk semuanya Masya Allah banget, rapih, sangat rapih. Meskipun kerapihannya bukan kerapihan mesin ya. Rapih tapi rapih handmade lah ya, bukan rapih mesin. Ini Sobat Pareso bisa dilihat, ini build quality-nya sangat paten ini,
sangat paten banget, saya bisa bilang nggak ada goyang sama sekali. Dan ketika dicabut, cabutnya agak keras karena memang untuk ngunci, tapi lembut kesininya gitu ya. Nah ini bilahnya, Masya Allah luar biasa ya buat Pariso. Bilahnya ini bilahnya dari Barsenso karena ini speknya adalah spek sembelihan. Nah ini bisa dilihat, ini biasanya menggunakan gerinda ya, gerinda mesin, tapi kalau Baba kelihatan banget ini pakai kikir segitiga nih pasti nih buat bikin tapak jalaknya ini. Kemudian yang istimewa dari Baba Chongsin ini, kalau Sobat Pariso ngeliat video saya yang pertama sebelumnya, itu Baba itu membuat golok itu dengan manual gitu, manual pakai kikir. Makanya nanti Sobat Pariso kalau bisa ngeliat, ini sama sekali kayak nggak ada bekas tempaan tuh, karena dibuat dengan kikir gitu. Jadi bukan pakai gerinda mesin. Oke. Kalau dari segi kerapian pasti akan kalah dengan kalau pakai belt grinder ya atau BG ya. Tapi ini nilainya di sini jauh banget lah. Ini nilainya dia di kikir pakai tangan manual, benar-benar halus, nggak ada gelembung yang menonjol, benar-benar halus. Cuma memang kelemahannya kalau pakai kikir akan ada serat-serat goresan gitu, serat-serat goresan yang karena kikir kan bisa jadi terlalu dalam atau gimana, nah itu. Tapi ini akan menurut saya jadi nilai tambah atau bisa jadi katakanlah ini nilai seninya di situ lah. Beda kalau dengan BG kan satu alur semuanya sama ya, kesini set sama itu. Nah ini sepuhannya juga bisa terlihat nih kalau misalkan Sobat Pariso bisa ngeliat di kamera, ini sepuhannya juga segini ya, besar, hampir segini tuh. Ini luar biasa, ini masterpiece dari Baba Chongsin. Memang golok taris itu nggak neko-neko ya, menurut saya dia desainnya itu simple banget, naturalis dan gagah gitu, terlihatnya gagah. Ini ngunci paten banget, sedep banget pas dibuka tuh, nguncinya juga sedep, nggak kasar tapi halus, menekan, enak banget. Ini masterpiece, Masya Allah banget. Cuma ini ternyata sudah ada Sobat Pariso dari Bandung yang mohon izin buat merawat golok ini. Jadi ya dengan berat hati gitu ya, saya harus memindahkan kepemilikan kepada beliau gitu, karena saya yakin sih beliau bisa menjaganya, karena ya saya juga jadi sedih ya. Ya pokoknya ini Masya Allah lah, ini masterpiece. Meskipun nggak rapih kayak mesin dan masih banyak apa ya namanya ya, cacat lah kasarnya, tapi ini bener-bener nikmat itu dipegangnya. Masya Allah banget ini. Sobat Pariso bisa lihat, natural banget, mulai dari handle-nya semuanya. Ini benar-benar didesain natural banget. Ini mengkilat, Baba menggunakan daun amplas yang bisa dijadikan daun yang bisa dijadikan amplas, itu bisa membuat bahan-bahan seperti ini mengkilat gitu. Tidak kalah, bahkan bisa mengalahkan amplas terhalus. Kalau pakai amplas halus katanya, meskipun di amplas pakai yang terlalu halus, nggak akan mengkilat alami gini. Tapi kalau pakai daun amplas itu, kalau orang Sunda bilang ki hamplas. Nah kalau pakai daun itu, nah golok itu akan mengkilat natural banget. Ini saya videokan sebagai dokumentasi karena saya nggak tahu bisa dapat golok yang seperti ini atau seperti ini lagi atau enggak. Yang jelas ini luar biasa ya Sobat Pariso. Siap, terima kasih. Selamat jalan si jalak harupat, saya sebutkan ini namanya jalak harupat. Saya simpan lagi
karena ini saya dapat pas banget hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2003 atas nama Pareso Muhammad Al Awaludin.